Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Karena itu jangan takut kepada badai, jangan takut kepada persoalan, jangan takut kepada masalah. Contoh ini sangat penting untuk kita sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena ada firman Tuhan yang luar biasa yang sebentar kami akan dengarkan. Bila di antara pemirsa yang sekarang sedang diterpa oleh badai, topan, gelombang besar, bahkan tsunami dan gempa bumi, kami percaya ada Tuhan Yesus di sana yang berkuasa menolong kami untuk mampu berjalan di atas mujizat, di atas segala persoalan dan masalah hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal 14 ayat 27. Ayat 27. Matius 14 ayat 27 yang demikian bunyinya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Kalau saya mendengar firman Tuhan ini, saudara sekalian, saya menjadi tenang. Kenapa? Setiap kali saya mengalami masalah, memang ayat ini ayat ajaib. Dan saya mulai ingat, seperti saya sedang mendengarkan suara Tuhan yang jalan di atas air itu. Tuhan Yesus katakan,
tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka betul saudara sekalian, segala perasaan khawatir dan takut dan cemas di hati saya langsung hilang. Apa latar belakang firman Tuhan ini? Waktu itu Tuhan menyuruh para muridnya berangkat duluan. Sesudah dia memberi makan 5.000 orang, dia menyuruh mereka pulang. Dan kemudian dia bilang kepada para murid, kamu menyeberang duluanlah ke sana. Dan ketika mereka sedang berada di tengah-tengah danau, dan kemudian datang angin sakal. Sudah tahu angin sakal itu angin apa? Angin dari haluan. Dan kemudian katanya firman Tuhan katakan, ya saya ingin baca untuk saudara-saudara sekalian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka sedang dihantam gelombang. Sekali ini mereka sedang berlayar sendiri. Tidak ada Yesus bersama dengan mereka dalam perahu itu. Untungnya kita sekarang, saudara sekalian, Yesus berjanji, kata firman Tuhan. Dalam Injil Matius juga sudah tahu bagaimana pada awal ketika Yesus lahir, dia katakan namanya, katakan kepada Yusuf, berilah nama Yesus yang lahir itu adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Kemudian dalam akhir kitab Matius ini, Injil Matius ini, pasal 28 ayat 20, aku ada beserta dengan kamu, dalam satu terjemahan, aku ada beserta dengan kamu pada segala hari sampai kesudahan dunia. Maksudnya apa? Sekarang Tuhan Yesus ada bersama dengan para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Ada bersama dengan saya yang sedang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Itu keuntungan kita sekarang. Karena Yesus sudah hidup dalam tubuh kemuliaannya di surga, dan dia ada bersama dengan kita sekarang di sini. Oleh sebab itu kita sangat beruntung. Tapi pada waktu itu Yesus masih sebagai seorang manusia biasa. Dia tidak bisa berada pada dua tempat sekaligus. Tapi sudah kebangkitannya kita melihat dia bisa buat itu. Apa maksudnya saudara sekalian? Ketika mereka sedang di tengah danau, dihantam oleh badai dan gelombang, Tuhan Yesus ada di mana? Di puncak bukit, dan matanya sedang melihat para murid mengalami kesulitan. Mari kita belajar percaya hari ini bahwa ketika engkau sedang mengalami kesulitan, Tuhan Yesus melihat masalah. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh ada orang Kristen yang putus asa. Tidak boleh ada orang percaya yang patah semangat. Oleh karena Yesus melihat masalahmu. Yesus melihat ada angin dan badai sedang menerjang para murid. Dan mereka tidak punya harapan apapun juga. Pasti mereka berandai-andai, seandainya Tuhan ada bersama dengan kita sekarang, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Kenapa dia tidak terbang saudara sekalian? Kenapa? Yang sedang bergelombang itu air. Jadi Tuhan Yesus berdiri di atas masalah saudara sekalian, di atas badai dan gelombang yang sedang menerpa saudara sekarang ini. Bila ada saudara yang sakit sekarang, mari percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Ia melihat penyakitmu, ia melihat masalah rumah tanggamu, ia melihat masalah badai keuangan yang sedang menimpa kita sekarang ketika masa pandemi ini. Nah, saya mengajak kita semua, tidak boleh ada seorang pun pemirsa yang sedang menyaksikan program ini yang putus asa.
Tidak boleh. Mengapa? Yesus datang katanya kepada mereka. Apa? Mereka salah paham. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi sebaliknya, segera Yesus tidak biarkan mereka berlama-lama. Ya. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara sekalian, perhatikan baik-baik ayat ini. Seluruh ayat ini tidak ada satupun di mana Tuhan Yesus meneduhkan badai. Tidak ada. Jadi tolong sudah ingat bahwa ada waktunya di mana Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah membuang masalah dari saudara sekalian. Tetapi mari kita baca sebentar firman Tuhan. Saya ingin menolong kita, betul-betul ingin menolong kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Untuk menutupnya, kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Yesaya 43:2 mengatakan demikian. Tolong saudara ingat baik-baik. Yesaya 43:2, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu." Lihat itu. Lihat itu, perhatikan betul. Tuhan tidak meneduhkan badai, tapi meneduhkan hati saudara. Menenangkan hati saudara. Saudara percaya dengan iman bahwa sebentar lagi semua masalah akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong ketika kami sedang dalam pusaran angin puting beliung, kami sedang berada di tengah-tengah badai, kami berada di tengah-tengah tsunami dan gempa bumi. Ingatkan kami semua supaya hati kami tetap terjaga, beriman, percaya, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebentar lagi melepaskan kami dan membuat kami mampu berdiri di tengah badai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.